Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai demokrasi liberal di Indonesia. Pertama, demokrasi liberal adalah kondisi politik yang melindungi secara konstitusi hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Ciri demokrasi liberal: pertama, presiden dan wapres tidak dapat diganggu-gugat. Kedua, presiden berhak membubarkan DPR. Ketiga, menteri bertanggung jawab terhadap kebijakan. Keempat, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Adapun kabinet pada demokrasi liberal diantaranya: pertama, Kabinet Natsir, itu dimulai sekitar tanggal 16 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951, dipimpin oleh Muhammad Natsir. Adapun program dari Kabinet Natsir adalah menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai kondisi konsolidasi dan penyempurnaan susunan kepemerintahan. 3. Penyempurnaan organisasi angkatan perang. 4. Pengembangan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Selanjutnya ada Kabinet Sukiman, dimulai dari 27 April sampai 27 April 1951 sampai 3 April 1952, dipimpin oleh Sukiman Wirosanjoyo. Program ini nantinya menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat, dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Selanjutnya, mempercepat persiapan pemilihan umum, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Selanjutnya, Kabinet Wilopo dari 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953, dipimpin oleh Mr. Wilopo. Adapun programnya: yang pertama, program dalam negeri, menyelenggarakan pemilihan umum DPR, konstitusional DPR dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan memulihkan keamanan. Program luar negeri, menyelesaikan masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I, dari 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU, dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo. Programnya diantaranya meningkatkan keamanan dan kemakmuran, serta segera menyelenggarakan pemilu, membebaskan Irian Barat secepatnya, pelaksanaan politik bebas aktif, dan meninjauan kembali persetujuan KMB, penyelesaian pertikaian politik. Selanjutnya, Kabinet Burhanuddin Harahap, 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956, dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Program: pengembalian kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan, dan mempercepat terbentuknya parlemen baru, masalah desentralisasi, inflasi, serta pemberantasan korupsi. Perjuangan pengembalian Irian Barat, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II, 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957, dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo. Program: perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi, dan mempercepat bentuknya anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Selanjutnya, terakhir, Kabinet Juanda, 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959, dipimpin oleh Insinyur Juanda. Programnya disebut Pancakarya, sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya. Programnya yaitu membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan pengembalian Irian Barat, mempercepat proses pembangunan. Adapun keadaan masalah ekonomi Indonesia masa liberal. Yang pertama, meskipun Indonesia telah merdeka, tetapi kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial dan
ekonomi nasional berjalan tersendat-sendat. Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersebut tersendat: pertama, setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang ditetapkan KMB sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah. Defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 miliar. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor, terutama hasil bumi, yaitu pertanian dan perkebunan. Sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang, akan muncul perekonomian tersebut. Indonesia. Politik keuangan dan pemerintahan Indonesia tidak dibuat di Indonesia, melainkan dirancang oleh Belanda. Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Belum memiliki pengalaman untuk menatap ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan separatisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintahan untuk mengatasi masalah ekonomi masa liberal, kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik. Dan tantangan yang menghadapnya cukup berat. Upaya pemerintahan untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut. Pertama, pemotongan nilai uang. Caranya memotong semua uang yang bernilai 2,5 rupiah ke atas sehingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara pada masa pemerintahan RI Republik Indonesia Serikat. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit negara sebesar 5,1 miliar. Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang 2,50 rupiah ke atas hanya orang-orang yang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintahan. Sistem ekonomi gerak benteng. Programnya menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Nasionalisasi The Japase Bank. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi The Japase Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Sistem ekonomi Alibaba. Tujuannya dari program ini adalah untuk memajukan pengusaha pribumi agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dan dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Kemajuan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Persaingan finansial ekonomi (PINEK). Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung pada tanggal 7 Januari 1946. Dicapai kesepakatan rencana persetujuan PINEK yang berisi persetujuan PINEK hasil KMB dibubarkan. Hubungan PINEK Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Hubungan PINEK didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Rencana pembangunan 5 tahun RPLT. Pada masa kepemimpinan Sosam Joyo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancangan Negara. Tugas biro ini merancang membangun jangka panjang. YR Juanda diangkat sebagai Menteri Perancangan Nasional. Biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun RLTP yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1997, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah. Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP). Tujuannya diadakan MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas,
terjadi ketegangan politik yang tak dapat dielakkan, timbulnya pemberontakan separatisme seperti PRI Permesta. Sekian pembahasan mengenai periode demokrasi liberal dalam segi ekonomi.